Selamat datang di Daily Scan. Di kesempatan ini, kita akan membahas alur cerita dari drama yang saat ini sedang ongoing dan FYP di TikTok. Drama ini berjudul What's Coming After Love, yang menceritakan tentang seorang gadis asal Korea yang sedang berlibur ke Jepang untuk menemui sahabat penanya. Di sana, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Jungo yang untungnya mau mengantarkan wanita ini ke kediaman sang sahabat. Hai, Kim. Wanita ini bernama Choi Hong. Choi Hong yang tak ingin merepotkan sahabatnya pun lantas memutuskan untuk mencari pekerjaan demi bisa bertahan hidup. Di waktu mencari pekerjaan itulah malapetaka malah terjadi, yang mana ia tak sengaja bertemu kembali dengan Jungo yang sama-sama sedang mencari pekerjaan. Mereka melamar ke sebuah kedai ramen yang sama. Kedai itu hanya akan menerima satu orang saja, yang tentu saja membuat mereka harus di-training untuk menentukan siapa yang layak bekerja di sana. Mereka berdua tampak gigih dan jujur dalam bekerja. Hingga di suatu waktu, seorang anggota Yakuza yang sedang makan di sana memaki dan menghina Choi Hong yang seorang anak Korea. Jungo yang tak terima dengan hinaan tersebut pun lantas membela Choi Hong dan melawan anggota Yakuza itu hingga membuat orang itu pergi. Berkat kejadian itu, Jungo gagal dalam training karena telah mengusir pelanggan yang notabene-nya pembeli adalah raja. Awalnya Choi Hong sangat bersedih karena berkatnya Jungo tak mendapatkan pekerjaan. Namun untungnya tak lama dari itu Jungo sudah terlihat memiliki pekerjaan baru yang tak jauh dari kedai ramen Choi Hong. Choi Hong yang memang sedikit tertarik kepada Jungo sesekali sering curi-curi pandang ke arahnya. Hal ini membuatnya sering diledek oleh teman-temannya. Bahkan sampai-sampai pemilik kedai sengaja mengerjai Choi Hong dengan menyuruhnya membeli hotdog kepada Jungo. Di balik kesenangan yang kini Choi Hong rasakan, ternyata Choi Hong memiliki hubungan yang kurang baik dengan ibunya. Karena ternyata kepergiannya ke Jepang tidak sama sekali mendapatkan izin dari ibunya. Melihat Choi Hong yang bertengkar dengan ibunya di telepon, Jungo pun berinisiatif mengajak Choi Hong minum-minum untuk sekedar menghiburnya. Di sela obrolan, Choi Hong mengaku jika dirinya masih bingung apakah dirinya harus melanjutkan kuliah pasca sarjana atau tidak. Sedangkan Jungo, ia rupanya bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. Semenjak hari itu, kini keduanya menjadi semakin akrab dan dekat. Apalagi Choi Hong yang kalau mabuk selalu frontal. Namun Junho sendiri dengan senang hati menemani Choi Hong saat itu. Saat bertemu lagi setelah mabuk, Choi Hong terlihat canggung karena malu. Namun kecanggungan itu berbuah menjadi awal kedekatan mereka. Dan sejak saat itu keduanya semakin dekat layaknya pasangan.
Akan tetapi setelah 5 tahun kemudian hubungan mereka telah berakhir dan Choi Hong memutuskan untuk kembali ke Korea. Choi Hong sendiri kini bekerja sebagai pimpinan redaksi di perusahaan penerbit milik ayahnya. Saat itu beredar kabar jika seorang penulis asal Jepang yang bernama Sasai Hikari akan pergi ke Korea untuk melakukan wawancara dan merilis buku terbarunya. Diceritakan, kini Choi Hong memiliki sahabat pria bernama Kim Min Jun. Keduanya sudah berteman sejak lama. Namun sebenarnya Kim Min Jun sudah lama menyukai Choi Hong dan bahkan sudah akrab dengan keluarga Choi Hong. Bahkan Kim Min Jun sudah dianggap sebagai calon menantu oleh keluarga Choi Hong. Ayahnya meminta bantuan kepada Choi Hong untuk menjadi penerjemah bagi penulis Sasai Hikari karena penerjemah mereka tak bisa datang. Sebenarnya Choi Hong enggan melakukan hal tersebut karena ia sudah lama tidak berbicara memakai bahasa Jepang. Namun ia terpaksa menuruti keinginan sang ayah karena hal ini menyangkut nama baik perusahaan mereka. Dan di hari berikutnya Choi Hong pun pergi ke bandara untuk menjemput Sasai Hikari. Tak disangka dan tak diduga sosok penulis tersebut adalah Aoki Jungo, mantan pacar Choi Hong saat di Jepang. Entah apa yang terjadi pada hubungan mereka sebelumnya hingga Choi Hong memilih pulang ke Korea dan meninggalkan Jung Ho yang terpukul. Saat bertemu lagi, Jung Ho merasa ini adalah sebuah keajaiban karena bagaimanapun ia masih sangat merindukan Choi Hong. Bahkan Choi Hong maupun Jung Ho terlihat canggung dan keduanya hanya diam saat perjalanan menuju kantor. Jung Ho teringat dengan awal mereka pacaran. Saat ia menyatakan perasaannya kepada Choi Hong ketika lari pagi bersama, Choi Hong begitu bahagia dengan pernyataan cinta itu dan menerima perasaan Jung Ho dengan lapang dada. Dan sejak saat itu mereka pun berpacaran, bahkan tinggal bersama dan melakukan hal-hal yang banyak seperti bermain bersama hingga bercocok tanam bersama. Saat itu, keduanya benar-benar bahagia bersama, jauh dari kata yang namanya putus. Bahkan mereka juga memiliki nama panggilannya masing-masing, yang membuat hubungan ini semakin nyaman dan jauh dari kata berakhir. Kembali ke masa sekarang, rupanya Choi Hong tidak tahu bahwa sosok Hikari adalah Jung Ho. Dan seandainya ia tahu, ia pasti akan menolak permintaan ayahnya itu. Jung Ho ternyata masih menyimpan gantungan kunci yang bentuknya sama dengan milik Choi Hong dulu saat mereka masih tinggal bersama. Waktu itu hubungan mereka terlihat serius dan bahagia. Bahkan Jung Ho memperkenalkan Choi Hong kepada ayahnya. Ayah Jung Ho terlihat sangat senang dan menerima Choi Hong sebagai pacar putranya. Terutama karena sebelumnya Jung Ho pernah ditinggalkan saat lagi sayang-sayangnya yang membuat Jung Ho trauma berat. Dan kini setelah melihat anaknya ceria kembali berkat Choi Hong, sang ayah pun lantas merestui hubungan mereka. Baik Choi Hong maupun Jung Ho hanya bisa terdiam 1000 bahasa dalam kecanggungan yang begitu besar. Choi Hong terus berusaha bersikap profesional saat mendampingi Jung Ho.
bahkan ketika menerjemahkan perkataan Jung Ho dalam wawancara. Di dalam wawancara itu, Jung Ho menceritakan tentang dirinya dan buku yang ia rilis. Jung Ho mengklaim bahwa ia cukup tahu banyak mengenai Korea, termasuk bahasanya yang telah ia pelajari dari seseorang yang pernah menjadi bunga di hatinya. Jung Ho menolak menyebutkan siapa wanita yang dimaksud. Namun Choi Hong sadar dan tahu bahwa orang tersebut yang dimaksud adalah dirinya. Jung Ho juga memberikan bocoran bahwa bukunya tidak berakhir dengan bahagia. Karena ternyata Jung Ho menulis buku itu sesuai dengan kisah cintanya dengan Choi Hong. Bahkan semua latar, tempat dan waktunya hampir sama persis dengan tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama. Pewawancara kemudian menanyakan apakah Jung Ho masih memiliki perasaan pada wanita itu atau tidak. Mendengar pertanyaan itu, seketika Choi Hong pun terdiam dan enggan menerjemahkan jawaban Jung Ho. Namun karena dituntut oleh pekerjaan, ia pun pada akhirnya tetap melakukannya. Jung Ho mengaku bahwa ia sangat menyesal dan tak pernah melupakan wanita itu selama 5 tahun terakhir ini. Dan andai kata ia bisa bertemu lagi, betapa ia akan sangat bersyukur dan tak akan pernah melupakannya lagi. Mendengar perkataan itu, Choi Hong semakin dilanda rasa bersalah karena telah menorehkan luka yang amat mendalam pada diri Jung Ho. Setelah sesi wawancara berakhir, saat tiba di hotelnya, Jung Ho teringat kembali dengan pertengkarannya dengan Choi Hong waktu dulu, yang mana Choi Hong terlihat marah dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan hal itu meninggalkan bekas luka di hatinya. Karena Choi Hong masih berada di dekat hotel, Jung Ho langsung berlari menyusulnya untuk mengatakan sesuatu yang ia pendam selama 5 tahun ini. Ia bahkan hampir tertabrak saat berusaha menghentikan mobil yang dikendarai Choi Hong. Tanpa sepatah kata, Jung Ho masuk ke mobil Choi Hong begitu saja. Walaupun terkejut dengan tindakan Jung Ho, Choi Hong berusaha tenang dan membawa Jung Ho pergi. Di perjalanan, Jung Ho hanya diam dan tidak bicara satu kata pun. Hingga akhirnya Choi Hong pun membuka suara. Choi Hong mengaku bahwa sebenarnya dulu ia ingin menanyakan sesuatu jika bertemu dengan Jung Ho lagi. Namun kini ia lupa apa yang ingin ia tanyakan. Sementara itu, Jung Ho kebingungan harus bagaimana. Banyak hal yang ingin ia katakan, namun ia tahu bahwa pertemuan tak disengaja ini adalah kesempatan terakhir untuk memastikan semuanya. Ia ingin tahu apakah ada kesalahpahaman di antara mereka berdua, dan jika ada, ia ingin meluruskan semuanya. Namun Choi Hong menilai semua ini tak ada gunanya. Bahkan hal yang lebih mengejutkan pun terungkap, yang mana Choi Hong memberitahunya bahwa kini ia akan segera menikah. Dan hal itu pun tentu saja membuat Jung Ho seketika terdiam. Dari sisi Choi Hong sendiri, sebenarnya ia berat untuk memberitahu Jung Ho. Karena mau bagaimanapun, sebenarnya Choi Hong masih sulit melupakan perasaannya kepada Jung Ho. Di rumah, adik Choi Hong yang bernama Choi Ok menunjukkan sebuah novel karya Jung Ho. Choi Ok sendiri sepertinya tahu bahwa kisah yang ada di dalam novel itu adalah kisah kakaknya saat berada di Jepang. Dan ternyata Choi Hong pulang waktu itu dengan perasaan hancur karena ia penasaran mengapa Jung Ho meninggalkannya saat dirinya dalam kesendirian dan tak mencegahnya pergi. Cerita lalu kembali mundur. Diceritakan selama Choi Hong berada di Jepang, selama itu ayah Choi Hong sakit. Kim Min Jun yang seorang dokter selalu merawatnya hingga sang ayah mampu melewati masa kritisnya. Dan hal itulah yang membuat Kim Min Jun dekat dengan Choi Hong dan keluarganya. Karena tugas Choi Hong sudah selesai, penerjemah Jung Ho digantikan oleh seorang wanita bernama Mia Jawa Ruko. Wawancara pun dilanjutkan dengan Mia Jawa yang menjadi penerjemah. Namun di wawancara kali ini, Jung Ho terlihat tidak fokus karena terus memikirkan Choi Hong. Untuk menenangkan hatinya, Jung Ho pun menanyakan rumah Choi Hong. Namun sayang, Nona Mia Jawa hanya memberitahu nama kampungnya saja.
Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita bernama Kobayashi Kana. Kobayashi adalah mantan pacar Jungo yang dulu mencampakkannya begitu saja. Setelah mendengar Jungo yang terpukul karena putus dengan Choi Hong, Kobayashi tiba-tiba mengajak Jungo balikan. Namun sepertinya ajakan itu ditolak. Kobayashi sendiri datang menyusul Jungo karena sebagai perwakilan penerbit dan tak mungkin membiarkan penulis terkenal seperti Jungo ke Korea sendirian. Saat ini, Choi Hong sedang fitting baju pengantin bersama Minjun. Dan ternyata memang benar jika Choi Hong akan segera menikah dengan sahabatnya itu. Walaupun kebanyakan wanita akan bahagia saat fitting baju pengantin, Choi Hong tampak terlihat murung dan memikirkan perasaannya kepada Jungo. Ia teringat bahwa dahulu kala Jungo pernah membawanya mencoba gaun pengantin dan keduanya bahkan sempat bermimpi untuk menikah. Teman Choi Hong yang menyadari hal itu lantas menyarankan agar Choi Hong menerima Kim Minjun sepenuhnya. Karena bagaimanapun Minjun adalah pria yang sangat baik, apalagi dia dekat dengan keluarga Choi Hong. Mendengar ucapan itu, Choi Hong pun teringat akan sosok Jungo yang seorang pekerja keras. Diceritakan dahulu kala Jungo bekerja di banyak tempat sehingga membuatnya pulang larut malam. Hal inilah yang membuat Choi Hong sering sendirian dan dilanda kesepian yang amat mendalam. Choi Hong semakin banyak pikiran saat mendengar ayahnya yang sakit-sakitan, ditambah perusahaannya sedang diambang kebangkrutan. Choi Hong sebenarnya diterima di universitas di Jepang untuk pasca sarjana, namun ia harus membatalkannya karena beban pikiran dan kesendirian. Hal ini membuat Choi Hong sering marah-marah kepada Jungo yang selalu meninggalkannya untuk kerja-kerja dan kerja. Dan berkat hal itu keduanya bertengkar dengan sangat hebat. Jungo sendiri beralasan bahwa ia bekerja keras untuk masa depan mereka. Namun Choi Hong tidak mau mengerti dan ingin Jungo selalu ada untuknya. スマホをなくしたの？私より他のことがいつも優先じゃない？人生勉強と同じなんだよ。知ってるでしょ。 Untuk menghilangkan beban pikiran Choi Hong, sang sahabat mengajaknya untuk minum. Bahkan ia mengantar Choi Hong untuk menemui Minjun. 술이나 한잔 따라봐. Minjun bercerita bahwa ia sudah lama menyukai Choi Hong dan ia sangat senang saat Choi Hong pulang kembali ke Korea. Minjun sangat mencintai Choi Hong, namun ia sadar jika Choi Hong masih belum sepenuhnya membuka hati dan menerima Minjun. Namun walaupun seperti itu, ia yakin jika suatu hari nanti Choi Hong akan mencintainya. 널 보고 있으면 넌 언젠가는 Sementara itu, di dalam kamar hotel, Jungo dikejutkan dengan kedatangan Nyonya Kobayashi yang tiba-tiba memeluknya, bahkan mengajak Jungo untuk menikah. Mendengar ajakan menikah dari Kobayashi, Jungo pun meminta maaf dan menolak ajakan itu karena sudah tidak memiliki lagi perasaan apapun kepada mantan pacarnya itu. Kobayashi sendiri hanya bisa berpura-pura kuat mendengar penolakan itu. Kemudian, akibat beban dan perasaan yang tak bisa dibendung lagi, Jungo nekat pergi mencari tempat Choi Hong tinggal. Hubungan Choi Hong dan ibunya rupanya sudah membaik. Ibu Choi Hong sudah tidak sabar melihat putrinya menikah dengan Minjun, karena menurutnya Minjun adalah pria yang sangat baik. Choi Hong juga teringat dahulu saat bos pemilik kedai ramennya menikah, bos itu mengundang dirinya dan Jungo untuk hadir di pernikahan. Choi Hong sendiri begitu bersemangat membayangkan mereka menikah dan mengundang orang-orang terdekat mereka. Saat melihat gaun pernikahan di etalase toko, Choi Hong terlihat begitu menginginkannya. Melihat keadaan itu, Jung Ho seketika mengajak Choi Hong untuk mencoba gaun itu dan terpana dengan kecantikan Choi Hong saat mengenakan gaun pengantin tersebut. Suatu hari, Jungo mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah penerbit milik seniornya dahulu.
Tanpa ragu, Jungwoo pun menerima pekerjaan itu karena bekerja di perusahaan penerbit bisa membuatnya belajar bagaimana menjadi seorang penulis terkenal. Di hari pernikahan bosnya, Choi Hong datang sendirian karena Jungwoo masih bekerja dan akan datang terlambat di acara itu. Choi Hong juga menyanyikan sebuah lagu untuk memeriahkan acara pernikahan bosnya itu. Namun hingga acara selesai, Jungwoo tak kunjung datang karena ternyata masih sibuk dengan pekerjaannya. Sampai malam hari tiba, Choi Hong begitu marah sekaligus kecewa karena Jungwoo tidak datang. Ia merasa tidak enak kepada bosnya yang telah mengundang Jungwoo dan bahkan memberikan bingkisan pernikahan kepada Jungwoo yang tak datang. Saat ini, Jungwoo berada di sebuah pinggir danau, tempat Choi Hong tinggal. Dan benar saja, Jungwoo melihat Choi Hong yang sedang jogging. Choi Hong menyadari kehadiran Jungwoo dan terkejut melihatnya ada di sana. Akan tetapi, ia memilih berpura-pura tidak melihat dan hanya melewati Jungwoo begitu saja. Sungguh sakit yang tak berdarah. Di acara peluncuran bukunya yang berjudul Apa Yang Datang Setelah Cinta, Jungwoo memberitahu semua orang bahwa ia menulis bukunya karena rasa penyesalan pada seseorang dan kenangan yang tak akan ia lupakan. Di dalam buku itu, ia menulis semua perasaan yang sebenarnya dan berharap seseorang tersebut memahami dirinya yang begitu bodoh dan tidak dewasa. Pada acara itu, Choi Hong rupanya juga datang dan pergi saat sesi tanya jawab selesai. Jungwoo menyadari keberadaan Choi Hong, namun ia hanya bisa pasrah melihat kepergian Choi Hong. Jungwoo pun melanjutkan sesi tanda tangan, di mana banyak penggemar datang untuk meminta tanda tangan sekaligus berfoto. Namun di antara para penggemar itu ada sosok Min Jun yang rupanya juga hadir. Dengan menggunakan bahasa Inggris, Min Jun menanyakan apakah Jungwoo mengenal Choi Hong atau tidak. Jungwoo tanpa ragu menjawab bahwa ia sangat mengenal Choi Hong. Min Jun rupanya tahu bahwa pria yang ada di hadapannya ini adalah bagian dari masa lalu Choi Hong. Min Jun kemudian mengajak Jungwoo untuk berbicara berdua di sela sesi tanda tangan. Min Jun mengklaim bahwa dirinya adalah tunangan dari Choi Hong dan ia meminta Jungwoo menjauh dari gadis yang ia cintai. Tentu saja, Jungwoo sangat terkejut mendengar bahwa pria yang ada di hadapan ini adalah tunangan Choi Hong. Walaupun seperti itu, Jungwoo mau mengklarifikasi jika dirinya dan Choi Hong sudah tidak ada hubungan apapun, sebatas seorang pria yang menyesali masa lalunya dan menumpahkan penyesalannya kepada buku yang akan terus dikenang. Min Jun tidak menyukai buku yang Jungwoo tulis dan menilai Jungwoo sebagai seorang yang munafik karena masih terikat dengan Choi Hong melalui buku tersebut. Min Jun kembali menegaskan agar Jungwoo pergi dari kehidupan Choi Hong dan Min Jun juga memberitahunya bahwa ia akan melamar Choi Hong secara resmi malam ini. Mendengar hal itu, Jungwoo yang sadar bahwa dirinya hanya bisa mencintai tanpa bisa memiliki, lantas berpesan dan meminta agar Min Jun berjanji untuk tidak meninggalkan Choi Hong dan memberikan kebahagiaan untuk Choi Hong. Saat kembali ke tempat sesi tanda tangan, di sana sudah ada Kobayashi yang menunggu untuk mengajak minum nanti malam. Dahulu kala, 1 bulan setelah Choi Hong meninggalkannya, Jungwoo masih terpuruk dan hancur. Ia berusaha melupakan Choi Hong dengan menyingkirkan foto-foto mereka dan barang-barang milik Choi Hong. Ia menyadari kesalahannya yang selalu meninggalkan Choi Hong dalam kesendirian dan kesepian. Dan kini ia tahu rasanya ditinggalkan.
Berbekal rasa bersalah itu ditambah inspirasi dari penulis favoritnya, Jungho menuliskan semua perasaannya lewat buku, dan itulah asal-usul buku ini tercipta. Di kantor, Minjun diberitahu oleh seniornya bahwa ia akan dikirim ke Amerika untuk pelatihan sesuai cita-cita Minjun dulu. Minjun sangat terkejut sekaligus ragu untuk pergi karena ada sosok Choi Hong yang tidak ingin ia tinggalkan. Ayah Choi Hong yang bernama Choi Han menemui Jungho sebagai pemilik perusahaan penerbit. Choi Han berterima kasih atas kedatangan Jungho ke Korea. Ayah Choi Hong itu pun mengajak Jungho untuk berbicara berdua di kantornya. Keduanya berbincang basa-basi, di mana Jungho bercerita bahwa ini pertama kalinya ia pergi ke Korea. Sementara Choi Han menceritakan bahwa dirinya pernah belajar di Jepang beberapa tahun lalu. Choi Han rupanya sangat tertarik dan penasaran dengan cerita di buku yang Jungho rilis. Saat Choi Hong datang, ia terkejut melihat Jungho yang ada di sana sedang berbicara dengan ayahnya. 日本語がお上手ですね。ああ、いただきます。うちの娘はこういうのもみんな先生の本を読んでいたら。Ketika Jungho melihat-lihat isi ruangan redaksi, ia terkejut karena melihat gantungan kunci yang tergantung di meja kerja Choi Hong, yang mana gantungan itu adalah pemberiannya dahulu sebagai hadiah pertama untuk Choi Hong. Rupanya Choi Hong sengaja bersembunyi di toilet agar tidak bertemu dengan Jungho, dan baru keluar setelah Jungho pergi. Ayahnya lalu mengajak Jungho beserta staf untuk makan bersama di restoran. Di sana Choi Han bercerita mengenai Choi Hong kepada Jungho. Dan pada akhirnya Choi Hong pun datang, meskipun agak terlambat. Rupanya hari itu adalah hari ulang tahun Jungho dan mereka merayakannya bersama. Semua orang penasaran dengan tokoh utama dan karakter wanita di dalam buku yang Jungho tulis. Jungho kemudian memberitahu bahwa kisah di bukunya tidak berakhir dengan happy ending karena ia tidak tahu betapa kesepiannya sang wanita saat kembali ke Korea tanpa sepatah kata yang terucap sebelum perpisahan. Malam puncak pertengkaran itu, Choi Hong yang pikirannya kalut karena kabar perusahaan sang ayah yang bangkrut dan kemarahannya kepada Jungho menumpahkan semua kemarahannya selama ini. Meski Jungho mengklaim jika dirinya bekerja keras demi masa depan mereka. Choi Hong tak mau tahu karena ia sudah lelah dengan rasa kesepian. Choi Hong merasa setidaknya Jungho harus meminta maaf dan memahami apa yang ia rasakan karena bagaimanapun ia sendirian di Jepang tanpa sanak saudara satu orang pun. Malam itu, Choi Hong yang tak bisa berpikir jernih memutuskan hubungan mereka dan pergi begitu saja meninggalkan Jungho. Kembali ke masa kini, Choi Hong akhirnya mengomentari bahwa sebenarnya perasaan Jungho sudah berubah. Namun Jungho membantah hal itu. Choi Hong pun pergi dari sana dan memilih makan malam bersama Minjun. Minjun memberitahu Choi Hong mengenai pelatihannya di Amerika dan mengajaknya ikut bersama untuk memulai hidup baru di sana. Minjun lalu mengeluarkan kotak cincin dan melamar Choi Hong saat itu juga. Ia juga menegaskan bahwa ia hanya membutuhkan Choi Hong dan berjanji tak akan membuat Choi Hong kesepian. Akan tetapi Choi Hong malah menangis mendengar kata-kata itu dan Choi Hong tidak mengerti mengapa ia menangis. Choi Hong pun meminta maaf kepada Minjun dan menolak lamaran itu karena ternyata hingga saat ini ia masih belum bisa melupakan seseorang, yaitu Jungho. Saat ini yang ada di pikiran Choi Hong hanyalah Jungho seorang dan ia merasa hatinya sakit di saat ia membayangkan rasa sakit yang dialami oleh Jungho selama ini.
Berdasarkan hal itu, ia pun langsung pergi untuk menemui Jungo. Choi Hong ingin jujur kepada Jungo mengenai perasaan yang sebenarnya dan juga memberikan ucapan selamat atas ulang tahun Jungo. Namun naas, ia malah harus menelan pil pahit tatkala melihat Jungo yang sedang bersama wanita lain, yang tak lain adalah Kobayashi Kana. Jungo dan Kobayashi nampak akrab. Hal itu membuat Choi Hong seolah-olah patah hati dan cemburu, hingga ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Jungo dan Kobayashi rupanya sedang mengobrol santai di bar hotel. Kobayashi sedikit bernostalgia dan membicarakan dirinya yang sebenarnya berharap Jungo mau kembali bersamanya. Mereka nampak akrab sehingga Kobayashi memahami perasaan Jungo dan memutuskan untuk pergi dari sana. Kobayashi yang sempat melihat Choi Hong lantas memberitahu Jungo bahwa Choi Hong baru saja melihat mereka lalu pergi kembali. Jungo yang mendengar hal itu lantas langsung bergegas menyusul Choi Hong. Namun sayang, Choi Hong yang kembali patah hati sudah pergi dari sana. 때로는 축복이었다는 것을 우리도 알게 될 거라고. Di hari berikutnya, saat sarapan, Kobayashi meminta maaf karena membuat Choi Hong salah paham. Melihat Jungo yang bingung dan tak tahu harus bagaimana, Kobayashi pun menyarankan agar Jungo jujur dan memberitahu perasaan Jungo yang sebenarnya. Karena ia yakin masalah Jungo dan Choi Hong hanyalah kesalahpahaman. Kobayashi juga mendoakan agar Jungo bisa bahagia bersama Choi Hong. Hari ini adalah hari terakhir Jungo berada di Korea dan besok ia akan kembali ke Jepang. Jungo mampir ke kantor penerbit untuk berpamitan kepada semua orang. Namun sayangnya Choi Hong tidak ada di kantor karena ada pekerjaan di luar. Melihat meja kerja Choi Hong yang kosong, Jungo meletakkan gantungan kunci miliknya. Dan saat Choi Hong kembali ke kantor, ia melihat gantungan kunci milik Jungo itu. Dalam wawancara terakhirnya, Jungo mengatakan bahwa apa yang datang setelah cinta adalah pemahaman akan cinta itu sendiri. Dan setelah cinta itu berlalu, manusia baru bisa memahami apa itu cinta. Dan itulah mengapa manusia merasakan penyesalan. Untuk memahami perasaan Choi Hong selama ini, Jungo menulis bukunya itu. Dan dalam buku tersebut tertulis semua yang Jungo rasakan, mulai dari cintanya kepada Choi Hong sekaligus penyesalannya karena membiarkan Choi Hong sendirian saat bersamanya. Dan ia juga menuliskan sebuah penyesalan karena ia begitu egois membiarkan Choi Hong sendirian pergi ke Korea. Choi Hong yang membaca buku itu menangis sejadi-jadinya karena ia ikut hanyut dalam apa yang Jungo rasakan. Dan pada akhirnya ia menguatkan diri dan menelpon Jungo. Ia mengucapkan terima kasih atas gantungan kunci dan juga meminta maaf karena tak bisa mengantarkan Jungo ke bandara. Jungo sebenarnya ingin mengajak Choi Hong untuk bertemu sekali lagi. Namun Choi Hong menolak karena ia menelpon Jungo hanya untuk mengucapkan terima kasihnya saja. Jungo kembali memohon untuk bertemu karena ia ingin meluruskan kesalahpahaman mereka, terutama tentang Kobayashi yang tak ada hubungan apa-apa dengannya.
dan ia juga ingin bertemu untuk membahas apa yang terjadi di masa lalu. Dan pada akhirnya Choi Hong pun luluh dan bersedia menemui Jung Ho untuk terakhir kalinya. Di pertemuan itu, Choi Hong malah berbohong bahwa ia tak mempunyai waktu lama karena harus menemui kekasihnya. Bahkan ia juga berbohong jika Choi Hong sudah menerima lamaran dari Min Jun. Choi Hong menegaskan bahwa ia hanya ingin berterima kasih karena dulu Jung Ho pernah mencintai dirinya. Sebenarnya Choi Hong sungguh ingin mengetahui mengapa Jung Ho membiarkannya menangis sendirian saat masih di Jepang dahulu dan tak menghentikan dirinya atau setidaknya mencari keberadaannya. Ia juga ingin tahu mengapa Jung Ho baru menemuinya sekarang. Namun baginya semua itu tak penting lagi karena setelah membaca buku yang Jung Ho tulis, ia menyadari bahwa yang paling penting adalah momen ketika mereka jatuh cinta dahulu. Mendengar hal itu, Jung Ho pun mengklaim bahwa ia sangat menyesali semuanya. Namun Choi Hong meminta agar Jung Ho tak menyesalinya karena cinta adalah berkah. Choi Hong sangat berterima kasih karena Jung Ho menulis tentang kisah cinta mereka. Dan setelah itu Choi Hong pun berpamitan pergi. Sebelum pergi, Jung Ho mendoakan agar Choi Hong selalu bahagia. Dan keduanya hanya bisa menangis karena itu adalah kali terakhir mereka bertemu dan tak akan bersama lagi. Di hari berikutnya, sebelum meninggalkan hotel, Jung Ho menerima buket yang ditinggalkan Choi Hong kemarin. Di dalam buket bunga itu, rupanya tertulis sepucuk surat yang ditulis oleh Choi Hong. Di dalam taksi, Jung Ho membaca surat itu, yang isinya adalah ungkapan terima kasih dan ucapan ulang tahun untuk Jung Ho. Jung Ho yang membaca surat itu pun tak bisa menahan air matanya. Choi Hong saat ini terlihat ceria, tak murung seperti sebelumnya, seolah-olah bebannya sudah hilang. Ia kembali lari pagi seperti kebiasaannya selama ini. Dan saat sedang lari pagi itu, tak disangka Jung Ho ada di sana dan ikut berlari bersama Choi Hong. Awalnya keduanya hanya diam, dan sambil berlari, Jung Ho menjelaskan semua permasalahan yang selama ini membelenggu mereka. Jung Ho mengklaim setelah putus ia selalu berlari untuk merasakan apa yang Choi Hong rasakan. Ia tak pernah berhenti memikirkan Choi Hong. Dan saat itulah ia mengerti bahwa Choi Hong selalu berlari untuk mengusir rasa kesepiannya. Ia merasa bodoh karena dulu sok-sokan mengerti apa yang Choi Hong rasakan. Padahal tidak sama sekali sedikit pun ia mengerti kesepian yang Choi Hong derita. Choi Hong rupanya juga menyesali karena tak memahami Jung Ho dan hanya bisa mengeluh. Dan kini ia tahu bahwa tak hanya dirinya yang menderita, akan tetapi Jung Ho juga merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Keduanya sama-sama mengaku salah dan keduanya terlihat menangis karena merasakan hal yang sama. Jung Ho lantas menggenggam tangan Choi Hong dan Choi Hong terlihat menerima perasaan Jung Ho itu. Meski tak ada kata-kata yang diucapkan untuk kembali bersama, momen keduanya yang tersenyum itu sudah cukup menjelaskan bahwa keduanya bersedia untuk memulai kembali hubungan yang sempat hancur. Dan itulah ending dari drama What's Coming After Love. Andaikan drama ini sampai 16 episode pasti akan lebih seru lagi. Mungkin sekian dulu dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.